Sari, biasa dipanggil Iin, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Halo Tribuners semuanya, kembali lagi bersama saya Ruth Naflusyani dalam Buah Bibir, di mana konten Buah Bibir menyajikan bincang-bincang langsung dengan sosok wanita inspiratif Indonesia. Dalam episode kali ini sudah hadir bersama dengan saya Ibu Indria Sari atau Ibu Iin, yang akrab disapa dengan Bu Iin. Oke, halo Ibu. Halo Mbak. Ya, bagaimana kabarnya Bu Iin? Alhamdulillah Sehat ya Bu ya. Masa pandemi harus tetap sehat, harus tetap fit ya Bu ya. Harus tetap Baik senyum. ya. Oke, harus tetap senyum juga. Oke Bu, nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai aja nih Bu seputar kesibukan Ibu sehari-hari seperti apa gitu nih Bu ya. Iya. Oke Bu Iin. Bu Iin mungkin sekarang ini kesibukannya sedang lagi ngapain Bu? Mungkin dari segi pekerjaan atau mungkin aktivitas sehari-hari kesibukannya sekarang lagi ngapain Bu Iin? Kalau lagi sore ini saya lagi ngobrol Oke, sama saya. Oke. Ya. Tapi akhir-akhir ini memang karena kita sedang pandemi COVID, yang utamanya kita harus menjaga kesehatan. Betul. Nah, untuk menjaga kesehatan ini ada tugas tambahan lagi ini kalau sektor pariwisata. Apa itu? Bu? Bagaimana kita bisa menggerakkan roda perekonomian supaya bisa bangkit kembali. Oke. Gerak dulu. Bukan untuk menumbuhkan roda perekonomian, belum. Tapi kami baru sampai tahap menggerakkan roda perekonomian dulu. Karena yang semula karena COVID ini kita harus tutup semua. Istilahnya bisa dibilang mati suri ya sektor pariwisata. Nah sekarang kita sudah harus pelan-pelan mulai bangkit lagi. Di situ kami mulai beraktivitas, kemudian melakukan pemantauan, menghidupkan kembali sektor wisata, tempat wisata, tempat hiburan, supaya di Kota Semarang kembali lagi ada geliat perekonomian. Oke, siap Ibu. Berarti sekarang kesibukannya di ini juga memasuki era new normal juga sih Bu. Ini kan banyak sektor-sektor pariwisata yang mengajukan untuk mendapatkan surat izin rekomendasi dari Dinas Pariwisata nih Bu, sambil melakukan pemantauan-pemantauan. Iya, Oke. di situ uniknya. Oke. Berarti sekarang makin sibuk ya Bu ya? Boleh dibilang seperti itu. Oke. Karena yang mengajukan tentunya banyak. Banyak. Semua tempat usaha setelah sekian lama tutup pastinya ingin buka kembali dengan adanya peraturan wali kota yang membuka peluang untuk dibukanya lagi sektor hiburan dan tempat wisata, maka kami diwajibkan untuk memberikan rekomendasi tentunya setelah melalui pengecekan. Setelah rekomendasi, kemudian kita masih ada tugas lagi memantau agar pelaksanaannya nanti juga sesuai dengan apa yang disebut kalau kita menyebutnya adaptasi kebiasaan baru. Sehingga kebiasaan baru yang sesuai protokol kesehatan yang ada. Oke. Kalau untuk di tempat di Kota Semarang sendiri untuk destinasi pariwisata sudah mulai beroperasi semua, Bu? Iya. Yang dibuka tidak hanya destinasi wisata, Mbak. Jadi ada destinasi wisata yang sudah dibuka, kemudian tempat hiburan mulai dari karaoke, spa, kemudian juga bar and lounge, arena permainan. Hanya yang belum itu mungkin bioskop ya, memang belum siap. Ini anak muda pada kangen ya menonton bioskop. Kangen nonton bioskop sehingga ada nanti alternatif bioskop yang lainnya. Nanti ada beberapa inovasi ya, inovasi dari para pelaku ekonomi kreatif di Kota Semarang untuk juga menyelenggarakan event-event. Ini pun harus kita pantau juga supaya sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi harus ditunggu aja Tribuners. Mungkin ada nanti inovasi terbaru ya Bu ya dari pasti. Dinas Pariwisata aja. Oke. Mungkin kalau kesibukan Ibu di luar dari pekerjaan sehari-hari apa Bu? Mungkin di rumah lagi ada hobi baru atau apa Bu? Hobi Ibu Iin sendiri gitu? Nah itu ya. Hobi itu sebenarnya banyak Mbak. Saya punya hobi mulai dari tidur, makan ya. Sama saya juga Bu. Tapi saya biasa meluangkan waktu memang dari dulu saya suka menyelipkan sedikit aktivitas olahraga. Olahraga. Ya, itu sebelum pandemi Covid ini. Apalagi sekarang juga dianjurkan untuk hidup sehat, kami pun rutin melakukan aktivitas olahraga. Hanya kalau biasanya saya pergi ke tempat olahraga, fasilitas olahraga yang ada, tempat nge-gym seperti itu. Nah, saya sekarang lebih banyak melakukan aktivitas di rumah. Berarti sekarang di masa pandemi ini lebih olahraganya di rumah aja ya Bu ya? Sementara seperti itu. Kemudian ditambah lagi juga saya karena aktivitas di luar, pekerjaan juga sudah menyita banyak waktu. Di rumah juga lebih dimanfaatkan berkumpul dengan anak-anak, dengan keluarga dan juga istirahat. Olahraga di rumah pun bareng sama keluarga juga, sama anak-anak sehingga bisa me time-nya bareng keluarga bisa dapet. Olahraganya spesifik apa tadi Bu yang dilakuin di rumah? Kalau dibilang lari, mau larinya kecil-kecil ya. Ya lari kecil-kecil
kecil-kecil, sepeda kecil-kecil, ya seperti itulah yang Berarti nggak lari ringan-ringan. dari kenyataan aja, Bu. Itulah Iya, iya. bahayanya ya. Oke, berarti kan tadi kesibukannya juga banyak ya Bu Betul. ya. Kalau Bu In sendiri masih bisa nggak sih Bu menyempatkan waktu untuk me time gitu kan? Kalau kita sebagai wanita kan perlu ya Bu ya namanya me time ya Bu. Kalau Ibu Harus, sendiri gimana Bu? harus me time itu harus Oke. ada, karena kalau kita sendiri tidak bahagia, kita tidak menikmati hidup kita sendiri, Oke. gimana kita bisa mau nyaman ya? Mm-mm. Masuk ke kantor udah kalau hawanya udah nggak enak kan, kita udah boring, nanti semua Oke. orang yang datang udah saya merengut duluan ini Iya. nanti. Jadi me time itu harus kita lakukan, khususnya kalau pada saat hari-hari libur. Oke. Meskipun hari libur kita juga melakukan pemantauan ke tempat-tempat wisata, Mm-mm. tetapi harus ada nih misalnya sekali-kali bangun siang Oke. ya, kemudian setelah bangun siang nanti maskeran di Maskeran, rumah dan lain betul. sebagainya, bisa juga ke salon. Yang Tentunya kita- ciwi-ciwi gitu ya Bu Iya, ya. itu harus Oke. ada. Sayang hari ini kita belum sempat ke salon. Oke. ya. Nanti kawan-kawan tak ajak ke salon bareng. Boleh, siap Ibu. Berarti me time-nya lebih ke hal-hal yang kecantikan itu tadi juga ya Bu ya. Ya, Untuk relaksasi relaksasi. supaya, karena kalau kita di kantor sudah tegang, betul. banyak sekali pekerjaan, banyak aktivitas yang harus dilakukan. Oke. Kita di rumah mencoba untuk rileks. Mm-mm. Kemudian kita lakukan hal-hal yang membuat kita nyaman, membuat kita senang, sehingga nanti kita kembali lagi ke dalam aktivitas lagi sudah siap. Sudah siap lagi ya. Berarti me time itu penting benar. Oke. Kalau menurut Bu In sendiri kriteria wanita yang kuat dan cerdas itu seperti apa sih Bu? Itu susah itu ya pertanyaannya, karena saya sendiri nggak cerdas ya, dan saya rasanya kurang gitu kuat. ya. Iya, saya olahraga aja di rumah cuma lari kecil-kecil Mbak. Tapi kalau menurut hemat saya sebagai pribadi ya, ini pendapat saya pribadi, wanita yang kuat adalah dia akan bisa mengikuti kondisi apapun. Oke. Kadang hidup ini tidak selamanya itu berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Tapi ikuti sajalah arusnya. Oke. Pasti ada hal-hal positif yang bisa kita ambil dari situ. Betul sekali itu ya. Oke Bu. Terus kalau ini kan masih berkaitan dengan perempuan juga ya Bu, wanita Indonesia gitu. Kalau menurut Ibu kegiatan apa sih Bu yang saat ini tuh bisa dilakukan oleh wanita Indonesia untuk berperan serta dalam pembangunan bangsa Ibu? Sebetulnya banyak sekali ya. Namanya perempuan itu lebih fleksibel. Oke. Mulai dari dia di rumah, Oke. bagaimana dia menyiapkan sebuah, kalau yang sudah berkeluarga seperti saya seperti ini, maka bagaimana dia menyiapkan seluruh anggota keluarga ini untuk berperan aktif sesuai dengan porsinya masing-masing. Sebagai seorang ibu dan juga ibu rumah tangga, kemudian juga mendidik anak-anaknya yang ada di rumah, bagaimana mereka siap juga menghadapi dinamika yang ada di luar, yang tentunya kita nggak tahu. Sekarang ini musimnya, mungkin kalau pada zaman kita yang namanya handphone atau gadget itu IT belum banyak digunakan. Tetapi di saat ini kita nggak bisa nih kalau anak-anak belajar udah ngelihatnya HP terus. Kalau kita kan dulu ini belajar apa main HP terus kayak gitu, ternyata kan nggak bisa, karena itu bagian dari suatu dinamika kehidupan. Kita harus mengikuti perkembangan juga dan mempersiapkan yang ada di rumah. Kemudian bagaimana kita juga ikut memberikan sumbangan, tentunya dari sisi kita sebagai perempuan, mulai dari mendidik generasi muda. Generasi muda ini adalah suatu bekal untuk nantinya mereka menapaki kehidupan yang lebih baik lagi. Oke, baik Bu. Nah ini kan juga belum lama ini kan hari ulang tahun Indonesia ya Bu ya. Ke-75. Ke-75 sendiri. Nah kalau untuk harapan Ibu untuk wanita-wanita Indonesia ini seperti apa Ibu ke depannya begitu sebagai penerus bangsa Indonesia juga? Iya, harapan kita khususnya saya selaku wanita, apalagi Indonesia sekarang sudah mempunyai slogan Indonesia Maju. Ya, Indonesia Maju, maka untuk wanita Indonesia teruslah menapaki kehidupan ini dengan optimis. Banyak sekali peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan. Galilah ilmu setinggi mungkin. Jadilah mitra yang baik dengan laki-laki, karena bagaimana kesetaraan gender ini bisa diterapkan, kita harus jadi mitra dari laki-laki yang baik. Dan seorang wanita itu luas. Betul. Ya, mereka harus bisa menempatkan peran, baik itu sebagai istri, sebagai di kantor juga dia sebagai staf, sebagai karyawan, sebagai pimpinan, itu dia bisa menempatkan diri. Oke, harus fleksibel ya Bu. Fleksibel, Ditempatin di mana tentunya. aja. Bisa ya Bu In sebagai salah satu wanita yang sosok inspiratif juga di Indonesia nih Bu. Ada quotes favorit ya Bu atau kata-kata mutiara yang Ibu senangi gitu yang mungkin kalau mendengar atau membaca tuh bisa bikin semangat atau mungkin memberikan inspirasi dalam hidup gitu Bu?
Kalau pesan saya cuma satu, karena ini kita sedang pandemi COVID, Betul. jaga kesehatan, Mm-mm. tapi nggak cukup hanya jaga kesehatan saja. Tingkatkan imun tubuh dan juga tetap bahagia. Oke, karena bahagia itu tuh ngalur ya Bu ya, Meningkatkan, meningkatkan imun tubuh juga. Meningkatkan gitu ya. imun tubuh dan juga membawa aura positif untuk Betul. kita dan juga lingkungan kita. Oke, jadi jangan lupa bahagia Tribuners. Oke Tribuners semuanya, terima kasih yang sudah menyaksikan video Buah Bibir dari awal hingga akhir, dan terima kasih juga untuk Ibu Iin yang sudah berkenan Bu untuk diwawancara pada hari ini. Nanti kapan-kapan kita boleh tahu lagi nih Bu ya, ketemu lagi. Oke, sehat selalu Bu Iin, dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video Buah Bibir ini. Sampai jumpa di Buah Bibir selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya.